Ada 3 unsur sakit hati di sana, 3 kelompok. Putri terhadap Yosua. Kelompok pertama Ferdy Sambo, karena aib dia diduga dibongkar oleh Joshua kepada ibu. Kelompok kedua, Aib apa? Aib apa? Sebentar, kita aib karena dia ada wanita-wanita lain. Itu informasi dari mana? Cantik. Kemudian yang kedua ada kelompok. Sebentar, Bang, itu informasi dari mana? Itu apakah dari intel saya. Kemudian yang kedua adalah kelompok para ajudan yang sakit hati karena Joshua lebih dipercaya, Joshua lebih diberi peran yang lebih banyak. Dia sebagai kepala rumah tangga, dia juga mengurusi bendahara keuangan daripada Bayangkari dan sebagainya. Bahkan dia juga dipercaya mengantar perpuluhan-perpuluhan atau persembahan kepada pendeta terkenal. Jadi karena dia dipercaya untuk itu, ada kecemburuan di antara para ajudan sehingga para ajudan lain diduga memfitnah atau menyebar hoax. Yang ketiga. Halo semuanya, ketika hakim menjatuhkan vonis kepada Richard Eliezer, ternyata ada hal yang baru yang disampaikan oleh Bapak Hakim. Ternyata tidak ada pelecehan ataupun pemerkosaan, tetapi ada apa ya? Mari tonton video yang satu ini supaya lebih jelas. Ini dia. Saya ke Bung Kamarudin. Bung Kamarudin, 1 tahun penjara bagi Eliezer karena tadi diputuskan overmah dalam ada daya paksa dan sebagainya. Apa analisis Anda? Saya memang menghendaki seperti itu. Makanya selalu saya katakan, khusus Barada Richard Eliezer, hukumannya atau vonisnya harus di bawah 5 tahun. Itu yang terus saya kumandangkan. Bahkan 1 tahun sekarang, di dalam doa-doa kami pun dan nasihat saya kepada keluarga Joshua juga adalah dia anak muda, masih polos, dan dia melakukannya adalah karena kepolosannya dan ketidakberdayaannya. Oleh karena itu, demi masa depan Indonesia, kita harus melindungi Barada Richard Eliezer. Kenapa kita harus melindungi masa depan Indonesia? Karena jangan sampai nanti orang beranggapan percuma berkata jujur, percuma berterus terang, toh tidak ada penghargaan. Oleh karena itu, kita punya kewajiban moral agar ke depan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang hebat, masyarakat yang adil dan beradab. Maka orang-orang muda yang rela berkata jujur dan terbukti Barada Richard Eliezer berani meninggalkan 1 miliar hadiah atau janji dan ancaman mungkin luar biasa, termasuk ancaman luar biasa ke dia. Tetapi dia memilih jalan yang benar sehingga dia menjadi manusia merdeka. Maka kepada masyarakat Indonesia harus kita apresiasi. Contohlah Barada Richard Eliezer yang memilih meninggalkan dunia ini tetapi memilih kebenaran dari Elohim. Ini tonggak kejujuran untuk keadilan Indonesia. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk satu lagi juga betapa berbahaya juga saya. Karena saya sebelum jadi penasihat hukum sudah menulis ini pembunuhan terencana. Kemudian 5 menit kemudian dikomentari oleh keluarga dan meminta saya jadi penasihat hukumnya. Pasal yang sudah saya siapkan 340, Junto 358, Junto 351, Junto 55. Termasuk abang juga yang membongkar pertama kali adalah tembakan dari belakang menuju ke hidung. Saya wawancara eksklusif abang waktu itu. Andaikan tidak terbukti ini, tentulah saya menjadi bulan-bulanan daripada para Ferdy Sambo dan kawan-kawan. Tetapi Tuhan itu baik. Apa yang kita rencanakan semuanya terbukti. Baik, ada fakta yang baru saudara yang kemudian disampaikan oleh hakim pada sidang-sidang sebelumnya pada putusan Sambo, Putri dan lain sebagainya. Bahwa yang pertama tidak ada pelecehan atau tidak dapat dibuktikan secara hukum. Yang kedua, ada sakit hati Putri kepada Yosua. Ini hal yang baru yang diungkapkan oleh hakim yang selama ini menjadi perdebatan, tapi hakim telah menyampaikan dalam amar putusannya. Apa yang ada di benak abang soal ini? Apa yang abang ketahui soal ini? Jadi saya mengelompokkan ada 3 unsur sakit hati di sana, 3 kelompok. Putri terhadap Yosua. Kelompok pertama Ferdy Sambo, karena aib dia diduga dibongkar oleh Joshua kepada ibu. Kelompok kedua, aib apa? Sebentar, kita aib karena dia ada wanita-wanita lain. Itu informasi dari mana? Kemudian yang kedua ada kelompok. Sebentar, itu informasi dari mana? Itu apakah dari intel saya. Kemudian yang kedua adalah kelompok para ajudan yang sakit hati karena Joshua lebih dipercaya, Joshua lebih diberi peran yang lebih banyak. Dia sebagai kepala rumah tangga, dia juga mengurusi bendahara keuangan daripada Bayangkari dan sebagainya. Bahkan dia juga dipercaya mengantar perpuluhan-perpuluhan atau persembahan kepada pendeta terkenal. Jadi
karena dia dipercaya untuk itu, ada kecemburuan di antara para ajudan sehingga para ajudan lain diduga memfitnah atau menyebar hoax. Yang ketiga, ada dugaan keras bahwa nenek Putri pengen dimanja-manja oleh Joshua atau pengen digauli. Ini kan tuduhan. Dari mana abang punya fakta itu? Analisisnya begini, pada tanggal 3 tanggal 4 nenek Putri pura-pura sakit. Dia pengen dibopong-bopong oleh Joshua dari lantai bawah ke atas. Tetapi Joshua tidak mau melakukannya sendiri, dia mengajak Barada Richard Eliezer. Tetapi nenek PC tidak menghendaki Barada Richard Eliezer karena diduga Joshua lebih tampan dan dia lebih menghendaki Joshua. Dan Joshua tidak mau melakukannya sendiri. Nah, akhirnya nenek PC menolak. Kemudian terulang lagi. Dia berada di kamar dengan 3 lapis pintu. Pintu pertama door lock, pintu kedua kawat besi nyamuk, pintu ketiga kayu dengan sistem door lock. Tidak mungkin Joshua bisa masuk ke kamar itu tanpa sepengetahuan atau tanpa kehendak daripada nenek PC. Karena rumah itu rumah mantan Kapolri. Tentulah rumah itu sangat safety. Yang di Magelang ya? Yang di Magelang. Jadi baik yang tuduhan di Jakarta Selatan di Duren 3 sudah terbantahkan, tuduhan tanggal 3 tanggal 4 sudah terbantahkan, pindah ke tanggal 7 pun sudah terbantahkan. Jadi ini sebenarnya adalah unsur sakit hati daripada nenek PC karena dia birahinya tidak bisa dilayani atau tidak terlayani. Karena kita baru patut memahami, karena nenek PC sudah lama tidak satu tempat tidur dengan Ferdi Sambo. Ferdi Sambo nginap sama Daden di rumah Bangka, sedangkan nenek PC di rumah Saguling. Meskipun di Jaksa dia menyebutkan bahwa ada unsur perselingkuhan. Tidak ada. Karena Joshua menganggap dia ibunya. Itu sebabnya ketika dia pancing-pancing terus supaya dia dilecehkan, dia tidak mau. Baik teman-teman, kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Kamarudin Simajuntak bahwa ada hal yang baru yang disampaikan oleh Bapak Hakim. Tetapi sebelum ke situ, sebelum putusan dijatuhkan kepada Richard Eliezer, Bapak Kamarudin sudah berkata hukuman akan diponis di bawah 5 tahun kepada Richard Eliezer. Karena memang kita tahu bahwa Richard Eliezer adalah justice kolaborator, ya. Jadi kalau seandainya tetap dihukum berat seperti yang dijatuhkan oleh jaksa penuntut umum, pasti orang Indonesia yang mau menjadi justice kolaborator takut. Kenapa? Karena percuma dong berkata terjujur, percuma dong berterus terang, tetap juga mendapat hukuman. Itu menjadi beban moral juga, ya. Terus yang kedua, bahwa Richard Eliezer berani meninggalkan hadiah yang diiming-imingkan oleh WFS 1 miliar. Demi apa? Kejujuran. Artinya begitu besar kejujuran itu. Dia mau meninggalkan itu untuk berkata yang benar. Yang ketiga, sebagai justice kolaborator itu teman-teman, ya hidupnya terancam. Tapi semua itu dilakukan oleh Richard Eliezer. Nah, kita masuk kepada apa yang disampaikan oleh Bapak Hakim, ya, bahwa tidak terjadi pelecehan, pemerkosaan ataupun perselingkuhan seperti yang diputuskan oleh jaksa penuntut umum. Tetapi yang ada adalah sakit hati PC kepada almarhum Brigadir Joshua, ya. Tadi sudah dipaparkan oleh Bapak Kamarudin, ya, kenapa sakit hati? Ya, mungkin seperti kisah di dalam Alkitab, ya. Di sana ada istri Potifar yang selalu mencoba membujuk Yusuf supaya mau meniduri dia, tetapi Yusuf menolak, dia meninggalkan, bahkan didorong istri Potifar itu sehingga dia meninggalkan. Mungkin ada seperti itu, ya, analisa, sehingga bisa dikatakan benci kepada almarhum Brigadir Joshua. Nah itu, tapi Bapak Ibu bisa mengambil kesimpulan bahwa apa yang dituduhkan selama ini kepada Brigadir Joshua melakukan ini itu segala macam, ya, sudah terbukti, terbantahkan, tidak seperti yang dituduhkan. Ya, bersyukur, ya. Jadi memang seperti permintaan orang tua almarhum Brigadir Joshua, nama baik harus dipulihkan, harkat dan martabat anaknya, di mana anaknya sudah pergi meninggal secara tragis, dipitnah lagi, dikatakan hal yang tidak pantas. Hati sebagai seorang tua pasti sedih, ya. Jadi harus dibersihkan Bapak Ibu.
Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya. Terima kasih. Dadah.